Assalamualaikum, bagaimana kabarnya dulur hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Karena sudah mulai memasuki masa musim penghujan, tetap jaga kesehatan, ya. Jaga imunitas tubuh agar tidak drop. Kali ini Mas Bro ingin sekedar berbagi tentang tetap di layanan publik kesehatan ya. Ada yang bertanya apakah saat ini dengan pandemi yang sudah mulai mereda atau sudah mulai menuju endemi, itu kita ketika rawat inap di rumah sakit masih harus menggunakan swab test. Itu adalah untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel ini agar selalu bisa memberikan informasi serta tambahan wawasan seputar BPJS, bansos ataupun layanan publik lainnya. Saat ini memang pandemi sudah mulai mereda ya dulur. Tapi tidak lantas kita terlena, kemudian juga sudah mulai melepas semua atribut ketika kita kemarin mengalami pandemi. Jadi mulai masker, sudah tidak jaga jarak dan sebagainya. Tetap harus dijaga imunitas tubuhnya dulur, meskipun kita sudah mendapatkan vaksin pertama, kedua maupun booster. Jadi ketika kita mengalami penyakit atau mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit, memang perlakuannya sampai dengan saat ini masih tetap sama seperti kemarin sebelum terjadi pandemi. Jadi ketika ada pandemi semuanya dilakukan secara protokol kesehatan. Sampai saat ini protokol itu masih tetap dilakukan ya dulur. Jadi begitu kita masuk IGD atau UGD rumah sakit, kemudian kita dilayani untuk diagnosa awal, dicek kesehatan kita, gejalanya seperti apa dan sebagainya, cek lab. Nah, setelah kita nanti akan menuju ke kamar perawatan, maka sebelum menuju ke sana, pihak rumah sakit akan memastikan sekali lagi bahwa apakah kita ini sudah bebas dari COVID apa belum. Caranya bagaimana ya? Tentu saja dengan melakukan tes swab ya. Jadi semua pasien yang masuk ke IGD maupun UGD dan harus dirawat inap, maka tetap membutuhkan yang namanya hasil swab harus dipastikan negatif. Ya. Setelah hasil lab tersebut keluar dan kita dinyatakan negatif, maka dari triase rumah sakit, triase di IGD, kita akan melanjutkan ke kamar perawatan sesuai dengan kelas perawatan kita. Tetapi jika misalkan hasilnya masih positif, kita akan dilakukan isolasi di area IGD yang memang sudah dikhususkan untuk penanganan pasien dengan status COVID-19 positif. Sampai nanti dicek tahap kedua, tahap ketiga, swab testnya sudah menurun menjadi negatif atau hilang dan menjadi negatif, baru kita akan dilanjutkan perawatan ke jenjang selanjutnya. Jadi buat dulur-dulur yang memang saat ini akan menjalani rawat inap atau sedang mengalami resiko sakit ya, jangan takut untuk datang tetap ke rumah sakit ya dulur. Swab test yang sekarang misalkan tidak menjadi momok lagi seperti dulu ya. Para dokter, para nakes yang lain juga sudah paham betul apa yang kita perlukan. Maka dari itu pada tahap triase tersebut kita sudah dilakukan screening dulu. Ya, screening ini dilakukan guna untuk mengetahui kira-kira potensi kita seperti apa. Jika memang nanti dari screening itu diketahui bahwa kegawat daruratan seperti apa yang kita alami, penyakit apa yang kita derita sebelumnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami sakit kemudian harus di swab test ya, jangan takut ya dulur. Kita yakin saja bahwa kita sudah menjalani vaksin pertama, kedua maupun sudah booster. Kita yakin pada diri kita bahwa kita akan baik-baik saja dan bebas dari COVID, sehingga ketika nanti di swab test hasilnya negatif dan kita bisa mendapatkan layanan kesehatan seperti yang kita inginkan ya, sehingga kita mendapatkan kesembuhan ya dulur. Jadi mindset di mana kita akan mencari kesembuhan itu harus digaungkan terus, harus dipikirkan terus dulur. Jadi jangan lalu menganggap bahwa wah kira-kira nanti punya aku ini positif apa negatif. Jangan pikirkan itu dulu, karena itu akan jadi beban buat pemikiran kita, buat mindset kita, sehingga hati ini, otak kita dan hati ini akan menjadi gundah gulana, dan itulah yang bikin kita menjadi positif nantinya dulur. Santai aja. Jadi memang di rumah sakit saat ini tetap diberlakukan untuk swab test ya dulur, sebagai langkah protokol kesehatan seperti
saat pandemi berlangsung. Jadi meskipun sekarang sudah banyak yang divaksin, tetap langkah ini diambil adalah semata-mata untuk mengamankan pasien dan juga nakes dan dokternya. Itu ya dulur, sharing untuk hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe ke channel ini agar bisa mendapatkan informasi serta tambahan wawasan seputar BPJS Kesehatan, layanan publik lainnya, serta informasi-informasi menarik lainnya. Matur nuwun dulur.